Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan boleh mengenal keluarga di tempat ini, keluarga besar di tempat ini dalam setiap pekerjaan pelayanan yang ada. Ya, puji Tuhan dan terima kasih kepada Pak Frankie dan Ibu Sutin yang sudah memberikan kesempatan saya berbagi di tempat ini tentang firman Tuhan. Kenalkan, nama saya Yolanda, saya bergerak dalam pelayanan misi. Ya, jadi jarang ada di Jakarta karena kita selalu misi ke desa-desa. Penginjilan ke desa-desa karena tidak semua orang juga punya panggilan. Bukan tidak mau ya, tidak semua orang punya panggilan untuk misi. Masing-masing bergerak dalam panggilan Tuhan masing-masing. Tetapi hal yang sangat indah ketika kita menjalani panggilan Tuhan, maka Dia selalu memperlengkapi kita dengan kekuatannya. Dia selalu memperlengkapi kita dengan kemampuannya. Dia selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan supaya tergenapi setiap apa yang harus digenapi dalam dunia ini sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tema pagi ini adalah hidup dalam kemenangan. Kenapa sih kita harus bahas kemenangan? Kan kita sudah negara bebas, negara merdeka, bukan negara penjajahan. Kita tidak sedang berada di Syria, kita tidak sedang berada di Israel, kita tidak sedang berada di Lebanon yang sekarang lagi berperang. Tapi kita berada di negara yang bebas, bebas beribadah, bebas bekerja, bebas berusaha. Tapi kenapa kita perlu memahami bahwa kita harus memiliki kehidupan dalam kemenangan? Sulit menggambarkan kemenangan ketika kita hidup di situasi dan kondisi yang segala sesuatunya aman dan baik-baik saja. Ketika pecah pertama kali Israel, perang Israel tahun lalu ya, bulan Oktober, kita ke sana, kita ada berdoa di jalur Gaza. Dan saat itu masih ada meriam, masih ada bom, masih ada tembakan dan macam-macam ya. Sekalipun kita nginep di hotel, tapi kita dengar tembakan di jalanan di hotel kita. Bahkan kita ke jalur Gazanya dan kita berdoa di sana. Kenapa? Repot amat harus ke sana. Emang tidak bisa berdoa dari Indonesia? Ya. Saudara, setiap orang menggenapi panggilannya. Ketika Tuhan mau kita pergi ke sana, maka kita percaya bahwa setiap panggilan Tuhan akan disertai dengan perlindungan. Ini saya sama rekan saya satu nih, dia ikut ke jalur Gaza, ya, bareng-bareng. Kita lagi datang, tiba-tiba bunyi dentuman meriam, dentuman bom. Itu cuman jarak berapa? 7 kilo mungkin ya, tidak jauh ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kemenangan itu terasa sekali ketika kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Saudara nggak akan merasa menang kalau yang saudara lakukan adalah apa yang kau mau. Engkau hanya puas untuk dirimu. Tapi hidup dalam kemenangan iman yang Tuhan maksudkan adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dan kita bisa melakukannya dan kita bisa menyelesaikannya. Saat itu Israel, kotanya itu jarang dan hampir tidak nampak turis. Sampai kita pun ditanya sama orang sana, kenapa kamu bisa berani berada di Israel? Saya bilang, bukan soal berani atau tidaknya, tapi soal menjalankan kehendak Tuhan. Itu sudah pasti Dia akan perlengkapi Bapak Ibu Saudara kita semua dengan semua kekuatannya. Percayalah, hidup dalam kemenangan artinya kita tidak hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kemenangan artinya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Tapi ada nggak yang perlu ditakutkan? Ada. Ada nggak yang perlu kita khawatirkan? Banyak. Tapi kita tidak menghidupi sebuah ketakutan dan kita tidak menghidupi kekhawatiran. Kenapa banyak orang percaya Tuhan selalu kalah hanya karena takut dan khawatir? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya Tuhan telah memberikan kita hidup dalam kemenangan. Ayatnya mari sama-sama kita baca. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33. Ayatnya berkata demikian, sama-sama kita baca. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi apa? Aku telah mengalahkan dunia. Kenapa kita hidup dalam kemenangan? Kenapa kita harus percaya kita hidup dalam kemenangan? Karena Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Dia yang tinggal dalam kita, Dia yang berjalan bersama dengan kita, Dia yang menjadi sandaran kita, Dia yang menjadi Tuhan kita, Dia yang menjadi segalanya bagi kita, telah mengalahkan dunia. Berarti semua persoalan dalam dunia ini bisa kita kalahkan. Amin. Semua tantangan, pencobaan, ketakutan, kekhawatiran dalam bentuk apapun bisa kita kalahkan. Kenapa? Bukan karena kita sok jagoan, bukan karena kita jago, bukan. Tapi karena kita punya Tuhan yang tinggal dalam kita. Kita punya Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita, telah mengalahkan dunia ini. Artinya selama kita berjalan bersama Dia, Allah Immanuel, maka segala sesuatunya kita tahu, kita pasti menang. Menang terhadap segala hal. Sebab itu, ayat ini jelas mengatakan apa? Walaupun kita menderita, walaupun kita teraniaya, walaupun kita punya banyak masalah, walaupun kita punya banyak tantangan, walaupun mungkin dalam keadaan susah dan sakit, walaupun tidak tahu kita harus bagaimana hidup ini, tapi ingat baik-baik, dalam setiap penderitaan yang kita alami, Yesus telah mengalahkan dunia ini. Artinya pasti ada titik terang di depan sana, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, pasti ada pertolongan, pasti ada kesembuhan, pasti ada kelepasan, pasti ada kemerdekaan. Tidak ada kata tidak, sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Kenapa kita yakin bahwa kita ini orang yang lebih dari pemenang? Apa yang membuat kita yakin bahwa kita lebih dari pemenang? Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Saya percaya bahwa orang tua, ya, orang tua yang ketika menghadapi tantangan masalah, anaknya melihat orang tuanya tetap kuat, maka itu menjadikan anak-anaknya pasti kuat. Kenapa? Karena anak-anak selalu berkaca dari orang tua. Kita ini anak-anak Bapa di surga. Kalau dia saja menang, kita pasti menang. Sebuah keyakinan kita pasti menang. Dulu masih kecil, nggak terlalu kecil sih, SMP ya, SMP masuk SMA. Papa saya tentara. Jadi dia bilang saya, nanti kamu saya latih, papi latih untuk terjun payung. Pertama dia bilang kamu belajar dulu tuh di Kopassus, tuh naik turun, naik tebing latihannya. Saya bilang, ah itu mah udah Pi, saya bilang saya udah lewatin itu. Oke sekarang papi ajarin kamu terjun payung ya. Mami saya marah, jangan diajarin, nggak usah yang terjun payung. Papi saya bilang enggak, dia pasti bisa. Saudara, saya ikut papi apa ikut mami? Saya ikut papi saya. Kenapa? Saya sudah sering lihat papi saya melakukan hal-hal yang demikian. Jadi saya merasa sangat yakin, walaupun nggak pernah, saya tahu saya pasti bisa. Bayangan kita bisa, kita mampu, bukan karena kita pernah mencoba, bukan karena saya pernah alami, tapi karena saya melihat contoh daripada orang tua saya. Kita pun demikian. Yesus sudah mengalahkan dunia ini dengan mati di kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga. Berarti tidak sama sekali ada ketakutan, kekhawatiran yang bisa mengalahkan hidup kita. Coba lihat sebelahnya, senyum dan bilang, kamu gak ada takut dan khawatir kan? Kelihatan kok dari matanya. Saudara yakin apa tidak bahwa hidup dalam Tuhan, fearless, kita sama sekali tidak punya rasa takut. Ah bohong, masa gak punya rasa takut? Bisa, tapi dia datang langsung pergi. Tidak pernah lama-lama tinggal dalam diri orang percaya. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Satu anak hamba Tuhan yang ada di Kalimantan, dia telepon saya dan dia bilang begini, Ibu, anak saya dokter suruh operasi jantung. Yang pertama, kemampuan keuangan saya tidak memadai. Yang kedua, ketika ditanya presentasi sembuh daripada anak ini berapa, cuman 15-25%. Artinya apa? Tidak bisa sembuh.
tidak dioperasi, maka anak ini sudah pasti day by day, hari demi hari menuju ke kemerosotan. Fungsi jantungnya tinggal tunggu waktunya apa? Stop. Tidak akan lama. Apa yang harus saya lakukan? Lalu saya bilang, yang pertama adalah jangan takut. Kalahkan dulu ketakutanmu. Kalau kita hidup dalam ketakutan, keputusan pasti salah. Jangan ambil langkah pertama adalah takut nggak bisa bayar, takut mati. Jangan ada ketakutan itu. Yang pertama adalah percayalah Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan penderitaan. Yesus sudah mengalahkan sakit penyakit. Kalau kamu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anak kamu, kamu tinggal jalankan. Gimana cara jalaninnya? Akhirnya saya datang ke sana, ketemu dia di rumah sakit, ya. Rumah sakitnya di Malaysia. Saya datang ke Malaysia. Saya bilang sama anak ini, Dek, kamu yakin gak, anaknya udah besar, umur berapa ya Dek ya, 20-an ya. Dek, kamu yakin gak bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan? Dia bilang, ya aku sih percaya tante, aku kan anak pendeta. Dia bilang, aku sih percaya, tapi kata dokter, hasil dokter bilang begini, jantungku keadaannya begini, dia nggak akan bisa berfungsi dengan baik, dia akan mengalami kerusakan begini, semua yang buruk itu dia bacain sama saya. Karena memang udah pemeriksaan semua. Jadi dari pihak Glen Eagles Penang sudah mengharuskan dia operasi. Sehingga at least lah ada 1-2 tahun masih bisa hidup lah. Itulah bahasa kedokteran. Saya bilang, enggak, kamu jangan pikir dokter. Sekarang kita pikir Tuhan. Menurut kamu yakin enggak? Kamu percaya enggak Yesus bisa menyembuhkan? Yakin tante, tapi, nah kata yakin ada tapi berarti di dalamnya tersirat ada kekhawatiran, ada ketakutan. Sekali lagi bilang sebelahmu, jangan ada kata tapi kalau percaya ya. Sekali percaya harus percaya, jangan pakai sekali lagi jangan pakai apa? Jangan pakai tapi. Jadi ketika dia mau masuk, dia harusnya masuk jam 3 ketemu dokter. Dia bilang, tante, aku udah mau masuk ketemu dokter. Saya bilang, tunggu, jangan kamu masuk ke dokter tanpa iman. Kamu harus percaya Yesus bisa menyembuhkan kamu. Karena kita nggak punya jalan lain, cuma Tuhan. Puji Tuhan, suster bilang, maaf ya, dokter masih operasi orang. Jadi nunggu. Wah, puji Tuhan, saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bicara sama anak muda ini. Sampai detik terakhir, dia sudah tidak ada kata tapi. Saya bilang, saya mau tanya kamu, kalau kamu ikutin cara kamu dan ikutin apa kata dokter, kan pasti mati. Karena dokter udah bilang gitu. Tapi kalau kamu ikut cara Tuhan, kamu pasti hidup. Kamu pilih mana? Pilih hidup tante. Kalau begitu percaya Yesus, yakin dia bisa menyembuhkan kamu. Akhirnya dia nggak ada kata lain, iya tante. Dan kita masuklah ke dokter. Dokter pas ada. Selesai saya dengan dia, dokter bilang, udah panggil pasiennya, masuklah kami. Lalu ngobrol sama dokter semua, pemeriksaan lagi, cek lagi semua. Ending terus saya yang bertanya, dokter, apakah anak ini perlu dioperasi? Dokter jawab apa? Nggak perlu. Mau operasi apa? Kan jantungnya bermasalah dokter. Kan hasil pemeriksaan begini. Enggak, saya ini udah periksa lagi semuanya, enggak apa-apa. Udah kamu pulang, minum obat aja 3 bulan, nanti balik lagi. Jantungnya nggak apa-apa kok. Saya bilang, itu keajaibannya gimana cara Tuhan membuat keajaiban? Gak pernah nyampe di otak kita. Terus saya bilang, dok bener gak perlu dioperasi? Bener. Itu anak kalau jalan, begini Bapak Ibu jalannya. Dia setiap 5 meter mesti duduk istirahat. Karena jantung kan. Ya, dia gak boleh minum banyak, dia gak boleh makan banyak. Semua serba terbatas, gak boleh jalan jauh. Waktu dokter bilang gitu, pertama saya sampaikan dia, kamu sembuh kalau kamu percaya Yesus. Masuk dokter, dokter bilang, gak usah operasi, ini udah nggak apa-apa kok, ini udah baik. Saya bilang, kamu mau buktikan ya, iman tanpa perbuatan tuh mati. Ayo kita buktikan kamu udah sembuh. Lalu saat itu kebetulan saya ada acara di Bangkok, saya ajak dia ke Bangkok. Saudara yang pernah ke Bangkok itu ada istana kerajaan. Itu kalau muter itu berapa kilo, itu jauh banget dan panas banget. Saya bilang,
Kamu ikut tante jalan keliling istana ini berapa kali bolak-balik. Dan tidak boleh berhenti, tidak boleh duduk, dan jangan minum. Saya bilang, ayo ikut. Saya ajak dia muter, saudara. Untuk membuktikan, kamu betul percaya Tuhan, kamu sembuh. Saudara tahu, dia jalan putar 1, jalan putar 2, jalan putar 3. Putar-putar dari pagi sampai sore jalan sama saya. Saya tanya, kamu sudah sembuh apa belum? Dia senyum dan dia bilang, saya sudah sembuh tante. Hidup dalam kemenangan, kita harus benar-benar percaya tanpa ada kata tapi. Tapi banyak orang percaya begini, saya percaya, cuma nggak mau melakukan. Percaya di mulut tapi no action. Harusnya ada action kita. Ada yang bisa harus kita lakukan. Yakini hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Walaupun tertutup jalan di depanmu, walaupun tidak ada jalan, sekalipun persoalanmu tidak ada yang bisa tolong, nggak ada yang bisa bantu, tetap yakinlah, kita pasti menang. Kita pasti bisa. Kapan itu terjadi? Just believe, percaya aja. Tetap jalanin yang bisa kita jalani. Nggak kuat, bilang Tuhan saya nggak kuat, tapi tetap hadapin. Nggak mampu, bilang nggak mampu, tapi tetap jalani. Sampai kita melihat janji Tuhan digenapi, kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Karena kita sering ke desa, jadi kita banyak melihat. Saya nggak bilang di kota keajaiban sedikit ya, tapi kalau di desa itu kayak begitu melimpahnya ya. Kita cuman kita bikin acara di Kalimantan Tengah, bikin acara. Saya ajak teman saya bagian dari asuransi, bagian keuangan, finance, bantu orang desa yuk. Kasih mereka seminar tentang keuangan. Maklum orang desa itu kalau lagi banyak berkat, lagi ada berkat, habisin buat apa? Mabok, judi, nyabu, yang gitu-gitulah. Bantu yuk mereka yuk, supaya mereka punya pemahaman yang baik tentang bagaimana manage keuangan. Ya boleh deh, saya bantu kamu deh. Dia bilang, ya udah saya ikut Ibu Yola. Jadi saya bawa orang-orang ini masuk ke sana, bikin seminar. Untuk yang hadir ada hamba Tuhan, tapi lebih banyak anak-anak Tuhannya yang punya usaha dan punya pekerjaan di desa. Datanglah, mungkin nggak banyak lah, 50-an sampai 70 orang. Selesai mereka yang dari keuangan prudensial itu ngomong soal keuangan, saya tutup karena saya ngadain, saya tutup dengan mau doa. Jadi saya tutupnya begini, Bapak Ibu, seminar tentang keuangan kiranya bisa dipahami, bisa dijalankan. Yang belum mengerti boleh datang kepada mereka yang pembicara tadi. Tapi saya mau bilang, Tuhan Yesus peduli dengan keuangan kita. Kita juga harus bisa memanage dengan baik. Kita percaya Tuhan itu Tuhan sumber berkat dalam hidup kita. Amin, amin semuanya. Satu Bapak angkat tangan. Bu Yola, iya Pak kalau mau tanya keuangan jangan sama saya. Tanya sama ini, saya bilang, bukan Bu, saya mau bilang, Ibu ngomong tadi 10 menit, kaki saya sudah sembuh Bu. Saya udah coba-coba gerakin dan saya nih Bu, Ibu lihat ya saya berdiri. Saya bilang, emang Bapak datang tadi sakit? Iya Bu, saya digotong. Yang gotong 2 orang sebelahnya bilang iya. Rupanya dia naik tangga itu digotong. Kita nggak lihat, karena kan kita masuk ketika mereka udah pada hadir semua begini. Jadi nggak tahu kalau ada yang sakit. Saya tanya, Bapak datang ini kan acara keuangan, seminar keuangan. Kenapa Bapak yang sakit datang? Enggak, saya pikirkan pas Ibu Yola ada di sini, saya sebenarnya mau minta doa. Dibilang begitu sama saya. Tiba-tiba selesai tadi Ibu Yola ngomong belum berdoa, saya udah sembuh Bu Yola. Jadi saya lagi ngomong dipotong sama dia. Bapak Ibu, koneknya dari mana ya? Dari mana hubungannya seminar keuangan orang sembuh? Itu nggak masuk di akal kita. Tapi lagu tadi bilang apa? Aku yakin kau hadir di sini. Terus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Artinya apa? Kita mau ngomong apapun selama kita berkumpul atas nama Tuhan. 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, dia hadir. Engkau mau bicara tentang keuangan, engkau mau bicara tentang pekerjaan, engkau mau bicara tentang apapun, selama dia hadir dan kita mengundang dia, kita juga hadir karena nama Tuhan, maka dia pasti bekerja. Nggak nyambung ya? Percaya atau tidak, Tuhan nggak pernah cari sambungan untuk melakukan keajaiban. Selama engkau percaya, dia pasti melakukan yang ajaib.
Yakinkan dirimu kita lebih dari pemenang. Menang mengalahkan semua ketakutan. Menang mengalahkan semua intimidasi. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Sebut semua persoalanmu dalam dunia ini. Jangan pernah putus asa. Dia sudah mengalahkan maut. Maka semua persoalanmu pasti bisa diselesaikan. Puji Tuhan. Ayat yang kedua kita baca selanjutnya. Sebuah keyakinan yang Tuhan tunjukkan untuk kita tetap ada dalam jalur Tuhan. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-4. 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Pertama, Yesus sudah mengalahkan dunia. Yang kedua adalah iman kita mengalahkan dunia ini. Sehingga dimanapun engkau pergi dan berada, engkau selalu melihat ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Iman means keajaiban. Sebab iman gak bisa kita lihat. Iman gak bisa kita raba. Iman berarti sebuah keajaiban terjadi dalam hidup kita. Selama engkau punya iman, besarnya sebesar biji sesawi pun bisa pindahin gunung. Itu artinya apa? Keajaiban. Selama kita punya iman, kita selalu punya keajaiban. Amin. Apa yang bisa mengalahkan dunia ini? Apa yang bisa mengalahkan semua hal dalam hidup kita? Kita berhadapan dengan dunia yang gak jelas. Hari ini A, besok B. Yang gak bisa diandelin, yang gak bisa diharapin. Tapi kalau kita punya iman, kita bisa kalahkan semua yang ada di dunia ini. Suatu kali kita lagi pelayanan di Kepulauan Riau. Saya harus nyebrang ke Singapura, habis itu ke Malaysia. Tujuannya Malaysia, tapi kita punya boat, perahu itu harus ke Singapura baru Malaysia. Nggak disangka, pagi itu kita punya pelayanan, ditahanlah sama orang gereja. Saya bilang nggak bisa, boat saya ini, ke perahu yang saya udah beli nih ya tiketnya, itu harus berangkat jam kurang lebih 11. Jadi minta tolong, selesai ibadah, saya langsung ke pelabuhan. Ditahan sama mereka, tolong doain ini, tolong doain itu. Akhirnya, Bapak Ibu saya terlambat sampai di pelabuhan, close the gate, udah tutup gate-nya. Udah gak ada orang, udah sepi. Namanya juga di pulau kan, jadi kan gak selalu ada kapal. Saya sampai di koridornya, security bilang gini, Ibu maaf, tidak bisa masuk. Loh kenapa Pak? Loket semua udah tutup, tidak ada orang, tidak ada kapal, imigrasi tutup. Iya saya tahu Pak, saya cuma kepengen masuk aja. Enggak boleh Bu, kalau semua tutup berarti nggak ada yang boleh masuk satupun. Nanti Ibu balik lagi siang ke sore baru kapal ada. Saya bilang saya perlu sekarang Pak ke Singapura, karena saya udah ada tugas di Malaysia. Nggak bisa Ibu, Pak tolonglah Pak, saya cuma mau masuk aja. Bapak Ibu, kalau orang udah dibilang ditutup, kita bawaannya pulang apa enggak sih? Pulang pasti kan, ya balik lagi lah udah ke hotel lagi lah kalau gitu. Saya bilang enggak, saya bertahan. Saya bilang, karena saya harus melakukan apa yang Tuhan mau di Malaysia. Saya harus nyebrang sekarang ke Singapura. Pak, izinkan saya masuk. Akhirnya security bilang begini, 2 orang aja. Saya bawa tim soalnya saudara, bawa pemusik, bawa WL singer. Saya bawa tim. Ya udah kalian tunggu sini, saya sama teman saya berdua masuk. Sampai dalam semua loket tutup, imigrasi tutup semua, imigrasi lantai 2 kalau ada yang pernah ke Tanjung Pinang. Jadi saya naik tangga jalan, orang security bilang di dalam, Ibu tidak boleh naik, tutup imigrasi. Oh iya Pak, saya turun lagi. Ada tangga biasa nih, orangnya keluar, saya naik tangga biasa. Saya ketemu seorang tukang sapu yang lagi bersih-bersih. Ibu mau kemana? Saya mau ke atas imigrasi. Iya udah tutup Bu. Saya bilang saya tahu, saya cuma mau naik aja. Gak bisa Bu, udah tutup. Iya saya tahu Pak, saya bilang. Saya boleh naik nggak? Nggak boleh Bu, tunggu ya Bu. Saya ngomong sama orang imigrasi, Ibu mau kemana? Ke Singapura. Naik dia. Tiba-tiba saya punya teman satu, saya bilang kamu tolong ke depan keluar, bayar. Kalau masuk pelabuhan tuh harus bayar uang masuk pelabuhan. Kamu bayar. Nggak bayar kita dikejar nanti kalau kita ke Singapura. Lah kan tutup, bayar, taruh aja duitnya, dia terima nggak terima, kamu pergi bayar. Kenapa? Kita pasti berangkat saya bilang.
Di tengah-tengah pelabuhan yang sedang tutup, lagu ini saya dendangkan, saya nyanyikan. Ku yakin kau hadir di sini. Saya bilang pelabuhan ini saya jadikan bait Allah, di mana saya menyembah Tuhan yang selalu memberikan saya kemenangan. Bukan saya yang mau terlambat, tapi karena tugas, jadi saya kehilangan kesempatan. Tapi hari ini saya tahu ada Engkau yang sudah mengalahkan dunia. Dan iman saya tahu saya pasti berangkat ke Singapura sekarang. Gak lama orang pakai seragam biru, pakai topi, di atas tangga dibilang gini, ibu yang mau ke Singapura. Iya Pak. Ayo Bu naik. Naik Pak. Bukannya kapal udah gak ada. Ibu, kalau orang imigrasi bilang bisa, kapal bisa kami suruh balik. Lalu saya keluar, saya teriak sama security, Pak izinkan teman-teman saya. Gak bisa Bu, kapalnya udah berangkat. Iya Pak, orang imigrasi izinkan. Ayo masuk, langsung masuk semua. Lalu sampai di atas, imigrasinya dari yang close ada cuma 4 loket, close semua, langsung di open, buka, open 4. Ayo Bu, cepet Bu. Pak kan kapal nggak ada gampang Bu, kapal tinggal disuruh balik. Saudara bayangkan, mana bisa yang kayak begitu? Itu hal yang nggak mungkin. Hari itu kita ke Singapura, itu bukan karena kita kuat dan gagah, kita bukan punya koneksi, tapi karena kita punya jaringan seluler. HP kita nggak mati HP-nya, makanya rajin cas HP. Karena kalau HP mati udah nggak bisa ada hubungan, walaupun punya pulsa, betul apa tidak? Harus nyala, HP kita harus nyala, imanmu harus on terus dalam segala keadaan, jangan biarin mati. Karena kita mengalahkan dunia, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Praktek imanmu untuk melihat selalu ada keajaiban Tuhan. Amin. Terakhir, ayat terakhir kita baca bersama-sama, Roma 8 ayatnya ke-37. Roma 8 ayat 37. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Gelar kita adalah lebih dari pemenang. Sekali lagi ingat baik-baik, gelar kita lebih dari pemenang. Namanya lebih dari pemenang berarti berjumpa masalah, pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu adalah pasti menang. Jangan berhadapan dengan masalah udah ngepikir, aduh kalau nggak bisa gimana, aduh kalau rugi gimana, aduh kalau mati gimana. Jangan itu yang kepikir duluan. Berpikirlah bahwa kita ini lebih dari pemenang. Artinya sebelum berjumpa dengan persoalan, kita yakin kita menang. Waktu berjumpa dengan tantangan, pikiran kita, otak kita udah tahu kita pasti menang. Jangan berpikir matinya. Orang apalagi kalau sakit kan, sakit belum sakit bahaya, baru berasa dikit udah kepikir mati. Apalagi sakit bahaya. Kan banyak kayak begini, padahal anak Tuhan. Tapi baru sakit sedikit udah kepikir mati. Kenapa? Karena tidak terbiasa menyadari kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Salam sebelahmu, katakan engkau lebih dari pemenang. Udah hilangin ketakutan, kekhawatiran. Hadapin semua tantangan, persoalan dan masalah. Engkau pasti bisa, engkau pasti menang. Kenapa? Gelar kita lebih dari pemenang berarti kita di atas rata-rata. Belum jumpa masalah kita udah menang. Jumpa masalah kita udah pasti menang. Dalam segala hal kita pasti menang. Menang mengalahkan semua tantangan, persoalan, masalah, godaan, dan lain sebagainya. Hari ini hidup dalam kemenangan, yakinlah. Yang pertama, karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Yang kedua, karena kita punya iman. Yang ketiga, karena kita sudah punya gelar lebih dari pemenang. Gimana caranya kita meyakini diri kita bahwa kita ini lebih dari pemenang? Berjumpa dengan hal apapun, jangan kepikir duluan takut. Berjumpa apapun jangan kepikir duluan khawatir. Berjumpa dengan hal apapun jangan bimbang lebih dulu. Tapi ketika engkau berjumpa dengan hal apapun, yang pertama selalu deklarasikan firman iman dalam hidupmu. Bahwa kita pasti menang, kita pasti bisa. Kita akan mengalahkan segala sesuatu yang ada di depan kita.
dan kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Ada haleluya? Ada amin? Wah, tampang-tampang orang menang. Bapak ibu saudara yang hari ini datang dalam keadaan sakit, maka yakinkan dirimu, Yesus sudah mengalahkan sakit penyakit. Yakinkan dirimu. Saya punya teman satu suka ikut saya penginjilan ke desa ini dari Surabaya, Pak Rudi yang di belakang nih. Boleh berdiri sebentar Pak? Ya ini dia. Dia dari Surabaya saudara. Dalam tahun lalu kakinya itu mengalami sakit. Ada cairan jadi benjol dan bengkak di lutut. Lutut ya Pak ya. Setelah lutut sini dia ke dokter, biasalah. Udah pasti yang pertama kalau sakit cari siapa sih? Ayo coba bilang, pertama sakit cari siapa? Ini ngaku jujur. Haleluya. Ayo kita ubah sekarang. Yang pertama cari siapa? Tuhan. Sekali lagi kalau merasa sakit cari siapa? Puji Tuhan ada perubahan. Ayo kita rubah sekarang. Pertama sekali yang perlu dicari adalah Tuhan. Kedua, alatnya Tuhan. Baik itu pendoa, pendeta, hamba Tuhan atau dokter. Mereka alat Tuhan. Jadi waktu dia bilang, Bu Yola, saya mau dioperasi kakinya, lututnya. Kenapa Pak? Serem banget saya bilang, jangan yang serem-serem kayak Pak. Karena ini ada cairan, kalau tidak dia akan bengkak, bikin saya nggak bisa jalan. Terus saya tanya, Pak, praktek iman dong. Yakin gak sih Yesus bisa sembuhin? Yakin, tapi kata dokter biasa ada tapi ya. Tapi kata dokter, kalau tidak disedot, kalau tidak dioperasi, saya nggak bisa jalan. Saya bilang, Pak, kalau Bapak dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, tidak mungkin dia tidak akan peduli dengan hidup kita. Setiap orang yang melayani Tuhan, Tuhan peduli. Selama yang kita lakukan adalah murni untuk Tuhan. Selama yang kita lakukan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, Tuhan pasti peduli dengan kita. Saya bilang, Bapak kan melayani Tuhan, ikut saya walaupun di tengah pekerjaannya, ikut saya misi ke desa, ke Kepulauan Riau, kemana-mana. Tidak mungkin Tuhan tidak peduli. Saya bilang, tidak usah dioperasi Pak. Yakin dalam nama Tuhan Yesus Bapak sembuh. Saya mau tanya, Pak dioperasi nggak Pak Rudi? Tidak dioperasi, sembuh apa tidak Pak? Bingung ya, kok bisa sembuh? Gimana cara Tuhan menyembuhkan? Gak pernah sama dengan otak kita. Medis sudah berkata ini harus dioperasi, nggak bisa nggak dioperasi. Tapi orang yang hidup dalam kemenangan ingin melihat keajaiban kehebatan Tuhan. Sayang, umur kita di dunia terbatas. Paling banyak 100 tahun. Kalau tidak melihat dan mengalami keajaiban Tuhan, saya bilang rugi. Sayang, jangan lewatkan tiap hari tanpa hidup dalam kemenangan. Jangan lewatkan hidupmu tanpa melihat keajaiban Tuhan. Bapak itu disembuhkan, saya nggak tahu kapan disembuhkannya. Kok bisa Pak? Tiba-tiba airnya kemana Pak? Keluar air, keluar gitu ya Pak. Dan akhirnya kakinya pulih, kempes, tidak lagi ada cairan dan tidak dioperasi. Itu udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun ini sama sekali sembuh total. Nggak tahu gimana cara Tuhan menyembuhkan. Nggak usah kita pikir gimana caranya. Sekarang kita pikirkan gimana kita bisa menang dalam hidup ini. Gimana setting mindset kita, pikiran kita, keinginan perasaan kita, kita lebih dari pemenang. Maka imanmu mengalahkan dunia karena memang gelar kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati, selalu semangat beribadah, semangat melayani, dan terus lihat kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya, amin. Mari tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama.